Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Maskun. Bang Andi mau nanya bang, bedanya sadar Allah sama memikirkan Allah itu seperti apa bedanya antara sadar Allah dan memikirkan Allah? Bedanya bagaimana? Ini harus kita pahami bahwa mana yang lebih tinggi antara sadar dan fikir. Ini banyak orang nggak paham. Orang bisa berpikir itu karena ada sadar. Jadi tetap sadar itu yang paling tinggi. Ketika dia sadar baru bisa main pikirannya. Karena ketika dia tidak sadar pikiran pun mati. Ya. Jadi sini kita harus bedakan, dan alatnya juga beda-beda itu istilahnya. Kalau sadar Allah itu sama dengan menyaksikan Allah, merasakan kehadiran Allah. Itu makna sadar Allah. Melihat Allah, ya, melihat yang bagaimana bang? Ya dengan kesadaran. Lantas bisakah kita memikirkan Allah? Jangan pakai pikiran. Allah itu nggak bisa dipikirkan zatnya. Yang kita bisa pikirkan sifatnya, zatnya nggak bisa. Kalau mau mencapai zatnya, pakai kesadaran, baru bisa sampai. Ya. Kalau Allah dipikirkan nggak bisa. Jadi ilustrasi antara sadar dan pikiran. Coba kita lihat, mungkin di depan rumah kita ada pohon atau ada bunga, ada pot bunga ya. Di situ ada sebuah bunga, ada daun warna hijau. Ketika kita melihat daun itu, itulah yang namanya sadar. Ya. Ketika kita rasakan istilahnya menerjemahkan apa yang kita lihat, oh ternyata daun itu warnanya hijau, itulah pikiran. Itu ilustrasinya. Jadi melihat dulu baru bisa berpikir. Orang yang nggak ada kesadaran nggak bisa berpikir. Contoh saja orang mabuk, main nggak pikirannya? Kenapa? Dia aja nggak sadar sama dirinya. Ya. Apalagi orang tidur. Cobalah orang tidur diajak ngobrol, dimaki pun dia nggak main pikirannya. Kenapa? Dia nggak sadar. Semoga bisa dipahami lah. Lantas contoh sadar Allah dan contoh memikirkan Allah itu seperti apa bang? Nah, ini harus kita contohkan. Makanya sebelum mencapai sadar Allah ini kita harus pahami dulu bagaimana cara mengaktifkan kesadaran ini. Baru bisa mencapai sadar Allah. Jangan kita bilang sadar Allah, tapi kesadaran belum diaktifkan. Kesadaran jiwa kita belum aktif, gimana mau menyaksikan Allah? Ya. Jadi ada step by stepnya. Aktifkan dulu kesadaran jiwa. Sudah aktif kesadaran jiwa, baru bisa sadar Allah. Sudah bisa sadar Allah, baru bisa memikirkan Allah. Ya. Contoh. Kita ini lagi makan. Kita lagi makan di warung makan, datang pengemis. Ya. Kalau orang yang nggak sadar, pasti pikirannya nggak jalan. Ya, pasti pikiran yang dikuasai nafsu, bukan pikiran yang karena sadar Allah. Orang yang sadar Allah ketika pengemis datang, dia langsung sadar bahwa yang nyuruh orang ini adalah Allah. Allah lah yang menyuruh pengemis ini datang kepadaku. Lantas pikirannya main. Baru dia bisa berpikir tentang Allah. Bagaimana berpikir tentang Allah? Berarti Allah menyuruh memberi.
Dia datang karena Allah ke sini, ke kita, berarti kita diperintahkan juga Allah untuk memberi. Itu antara bedanya sadar dan fikir. Fikir itu menerjemahkan nih istilahnya. Samalah seperti kita lihat pohon, daunnya warna hijau, mata melihat hijau, pikiran mata hanya melihat pohon, tapi pikiran kita menerjemahkan bahwa ini warnanya hijau daunnya. Ya, jadi saling terkait itu. Makanya di sini sangat penting kita bisa nggak mengaktifkan kesadaran ini. Itu dulu yang kunci utama itu. Macam mana mau mencapai sadar Allah kalau kita kesadaran jiwa saja belum ada, belum aktif. Makanya banyak pepatah para wali Allah dahulu, siapa yang mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Diri dulu dikenali. Ya, sama juga siapa yang sadar akan dirinya akan sadar kepada Tuhannya, bisa menyaksikan Tuhannya. Bagaimana kita mau menyaksikan Allah sementara Allah itu laisa kamisli syai'un, tak diserupakan dengan apapun. Ya, jadi antara sadar dan fikir itu seperti rohani dan jasmani. Bagaimana bang rohani dan jasmani? Ya, pikir itu hanya bisa sebatas jasad, sedangkan yang rohani harus pakai sadar, nggak bisa pakai pikir. Ketika kita mengaktifkan kesadaran jiwa, jiwa itu kan goib, Allah itu juga goib. Bagaimana menyaksikan Allah yang goib? Ya harus dengan yang goib juga. Caranya aktifkan kesadaran jiwa kita. Goib ketemu goib, jadilah zohir. Nah, tidak goib lagi. Allah bilang dia yang zohir, dia yang batin. Maknanya apa? Ketika kita melihat alam semesta, melihat dengan pandangan zohir, Allah itu menjadi batin, nggak nampak Allah itu. Tapi ketika kita melihat dengan kesadaran, melihat dengan jiwa kita, nafs kita, diri kita, Allah itu menjadi zohir. Ya, itu maknanya. Jadi antara pikir dan sadar saling terkait. Hanya orang yang sadar baru bisa berpikir. Jangan main pikir-pikir aja, kesadaran gak ada, gimana mau nyampe? Ya, itu ilustrasinya tadi itu. Sadar dahulu baru bisa berpikir. Bagaimana kita bisa menerjemahkan tentang Allah apabila ada kesadaran? Apalagi contoh yang lain, mungkin kita di kerjaan diusilin orang, mungkin ada teman yang ego, mungkin ada atasan yang kasar, ego kita terpancing. Sadar nggak kita kepada Allah? Kalau benar kita sadar kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang mengujiku ya Allah. Ya, ketika kita sadar, langsung orang itu akan berpikir bahwa Allah lah yang menguji dirinya, cuman perantara makhluknya, yaitu atasan kita. Gitu. Berarti Allah itu sedang mengajarkan tentang kesabaran. Ketika kita bisa sadar, baru ada pikiran, baru bisa memikirkan apa maksud Allah. Kenapa aku dibeginikan? Kenapa aku disakiti? Kenapa aku dilecehkan? Apa nih ya Allah maksudnya? Barulah orang tersebut bisa berpikir. Tapi kalau kita nggak ada sadar, pasti kita hanya melihat makhluk. Akhirnya apa? Berantem. Akhirnya apa? Ya ego kita main, nggak terima kita.
ya. Itu bedanya antara sadar dan fikir. Memang nih susah juga kita cerna ini kalau belum sampai nih. Harus diulang-ulang, dikupas lagi pelan-pelan ya. Apalagi contoh yang lain, kita di rumah, istri ngomel, sakit kepala kita, istri cerewet. Sadar nggak kita kepada Allah? Ketika kita sadar kepada Allah, menyaksikan Allah, merasakan kehadiran Allah, maka di situ baru bisa berpikir. Aku harus lebur egoku. Kalau seandainya aku juga pakai ego, pasti hancur rumah tanggaku, pasti berantem. Jadi perintah Allah apa? Sabar. Akhirnya kita bersabar karena Allah. Kita menghadapi istri juga tidak temperamental, tidak marah, tidak ngamuk. Kita bisa bersabar karena Allah. Itulah orang yang berpikir. Setelah adanya kesadaran, setelah adanya sadar kepada Allah. Nah, enak ngomongnya, tapi ketika kejadian kadang lepas itu sadar Allahnya. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita bagaimana mencapai sadar Allah ini. Biar aktif dia. Biar terinstal dia. Segala sesuatu kita saksikan Allah, Allah, Allah. Kemana mata melihat? Allah, Allah, Allah. Allah terus. Jadi enjoy hidup kita. Pasti kita bisa berpikir. Ya kan? Dapat musibah. Kalau kita tidak sadar kepada Allah, pasti ngeluh. Kita tidak sadar kepada Allah, pasti menggerutu, berkeluh kesah, gak terima, apalagi macam-macam. Tapi bagi orang-orang yang sadar kepada Allah, dia langsung berpikir, apa maksudnya ya Allah? Kok aku diuji begitu berat? Apa ini maksudnya ya Allah? Nah, nanti dia bisa membaca. Ya. Oh, Allah sedang meleburkan keakuanku. Allah sedang menghancurkan kemelekatan aku pada dunia. Nah, kalau bisa seperti itu, enjoy hidup kita. Jadi sadar dahulu baru bisa berpikir. Ya. Memikirkan zat nggak bisa, memikirkan sifat bisa. Dan zat itu harus bisa kita tempuh, kita capai dengan kesadaran. Itulah yang dikatakan wilayah penyaksian. Ibarat kita melihat pohon, nampak pohon itu, nampak daunnya, di situ baru pikiran akan berjalan. Oh, ternyata daunnya warnanya hijau. Ya. Dengan melihat pikiran main, dengan melihat pikiran jalan. Ya. Jadi jangan kita main pikir-pikir aja, kalau nggak ada kesadaran nggak nyampe. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Dalam hidup sadar Allah. Sadar Allah terus, menyaksikan Allah terus, melihat Allah terus, merasakan kehadiran Allah terus. Apapun yang kita lihat, kita dengar, kita pandang, kita rasakan Allah, 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 Allah terus. Akhirnya di situ baru bisa berpikir, apa maksud Allah, apa perintah Allah, apa kalam Allah, apa yang Allah sedang ajarkan saat ini. Nah, itu semua bisa terbaca ketika mencapai sadar Allah. Tapi yang sadar Allah ini juga ada stepnya. Aktifkan dulu kesadaran jiwa, baru bisa mencapai yang namanya sadar Allah. Jangan kita bilang sadar Allah, tapi belum mencapai kita yang namanya kesadaran jiwa aja belum kenal, gimana bisa menyaksikan. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman paham bedanya antara sadar dan pikir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.